Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Sulaiman selaku dosen Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila, serta teman-teman manajemen kelas G yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan studi ini. Tak lupa juga sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Pada hari ini, saya, Alivia, sebagai moderator akan memandu kegiatan presentasi ini dengan topik yang akan kita bicarakan mengenai kewarganegaraan. Sebelum acara presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 yang akan menyampaikan materi. Presentator 1, Febri, yang akan menyampaikan materi tentang konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam mencerdaskan bangsa. Selanjutnya, presentator 2, Alivia, yang akan menyampaikan materi tentang alasan diberlakukannya pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya, presentator 3, Rian, yang akan menyampaikan materi tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Dan yang terakhir, Fikri sebagai presentator 4 akan menyampaikan materi tentang esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Susunan presentasi yang akan kita lakukan diantaranya, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga sesi tanya-jawab, yang keempat penutup, dan yang terakhir masukan dari Bapak Sulaiman selaku dosen pendidikan kewarganegaraan. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara presentasi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Dan acara berikutnya yaitu penyajian materi. Penyajian materi 1 akan disampaikan oleh presentator 1, yaitu konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Semuanya sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan perguruan tinggi. Program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat, sehingga mampu mengamalkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi melalui penerapan ilmiah. Lulusan program sarjana tersebut diharapkan akan menjadi intelektual dan atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional. Apakah pendidikan kewarganegaraan itu? Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses berjalan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Secara konsepnya, istilah kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan dengan istilah warga negara. Selanjutnya, ia juga berkaitan dengan istilah pendidikan kewarganegaraan. Dalam literatur Inggris ketiganya dinyatakan dengan istilah citizenship, dan citizenship education. Terima kasih. Saya sampaikan terima kasih kepada Febri yang telah menyajikan materi 1. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator 2 yang akan menyampaikan materi 2. Perkenalkan, nama saya Alivia Rahmasari dari kelompok 1 akan membahas tentang alasan diberlakukannya pendidikan kewarganegaraan. Jadi apa sih alasan diberlakukannya pendidikan kewarganegaraan ini? Karena untuk mendidik nilai moral, sikap seorang pelajar, dan membentuk karakteristik yang kuat setiap individu. Selain itu, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme serta bela negara, dan juga untuk membentuk kepribadian yang baik sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Dan untuk pemuda di era sekarang ini, agar dapat mengetahui wawasan yang baik dan benar tentang HAM, sehingga dapat berkontribusi untuk menyelesaikan masalah atau yang biasa kita sebut dengan problem solving.
Serta untuk mahasiswa, alasan diberlakukannya pendidikan kewarganegaraan ini agar mahasiswa dapat berpikir secara kritis terhadap segala sesuatu. Contohnya, dalam berperilaku ini harus berlandaskan norma-norma agar tercapai cita-cita suatu bangsa ini. Terima kasih. Sekian materi tentang alasan diberlakukannya pendidikan kewarganegaraan. Saya sampaikan terima kasih kepada presentator 2 yang telah menyajikan materi yang kedua. Dan selanjutnya akan diteruskan oleh presentator 3 yang akan menyampaikan materi yang ketiga, yaitu Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Royhan dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Nah, suatu kenyataan bahwa pendidikan kewarganegaraan telah mengalami beberapa kali perubahan, baik tujuan, orientasi, substansi materi, metode pembelajaran, bahkan sistem evaluasi. Semua perubahan tersebut dapat teridentifikasi dari dokumen kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Mengapa pendidikan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan? Apa dinamika dan tantangan yang pernah dihadapi oleh PKN dari masa ke masa? Nah, praktik kenegaraan atau pemerintahan Republik Indonesia sejak periode negara Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara merdeka sampai dengan periode saat ini yang dikenal Indonesia era reformasi. Mengapa dinamika dan tantangan PKN sangat erat dengan perjalanan sejarah praktik kenegaraan atau pemerintahan Republik Indonesia? Inilah ciri khas PKN sebagai mata kuliah dibandingkan dengan mata kuliah lainnya. Ontologi PKN adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Status warga negara dapat meliputi pendudukan yang berkedudukan sebagai pejabat negara sampai rakyat biasa. Tentu peran dan fungsi warga negara berbeda-beda sehingga sikap dan perilaku mereka sangat dinamis. Oleh karena itu, mata kuliah PKN harus selalu menyesuaikan atau sejalan dengan dinamika dan tantangan sikap serta perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apa saja dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan yang telah mempengaruhi PKN? Untuk mengerti dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, serta tantangan kehidupan yang telah mempengaruhi PKN di Indonesia, coba lihat kembali perkembangan praktik ketatanegaraan dan sistem pemerintahan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yakni periode ke-1 ini dari 1945 sampai 1949. Nah, yang kedua ini periode kedua ini 1945 sampai 1950. Yang ketiga periode ketiga 1950 sampai 1959. Yang periode keempat dari 1959 sampai 1966. Yang periode kelima 1966 sampai 1998. Dan periode ke-6 1998 sampai sekarang. Mengapa dinamika dan tantangan PKN mengikuti periodisasi pelaksanaan UUD? Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan dengan konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan masa depan. Misalnya kecenderungan masa depan bangsa meliputi isu tentang HAM, pelaksanaan demokrasi, dan lingkungan hidup. Sebagai warga negara muda, mahasiswa perlu memahami memiliki
kesadaran dan partisipatif terhadap gejala demikian. Apa saja dinamika perubahan dalam kehidupan masyarakat baik berupa tuntutan maupun kebutuhan. Pendidikan kewarganegaraan yang berlaku di suatu negara perlu memperhatikan kondisi masyarakat. Walaupun tuntutan dan kebutuhan masyarakat telah diakomodasi melalui peraturan perundangan, namun perkembangan masyarakat akan bergerak dan berubah lebih cepat. Apa saja dinamika perubahan dalam perkembangan iptek yang mempengaruhi PKN? Era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi mengakibatkan perubahan dalam semua tatanan kehidupan termasuk perilaku warga negara, utamanya peserta didik. Kecenderungan perilaku warga negara ada dua, yakni perilaku positif dan negatif. PKN perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara dan bangsa. Sebaliknya, PKN perlu melakukan intervensi terhadap perilaku negatif warga negara yang cenderung negatif. Oleh karena itu, kurikulum PKN termasuk materi, metode, dan sistem evaluasi harus selalu disesuaikan dengan perkembangan iptek. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih kepada Rian yang telah menyajikan materi yang ketiga. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fikri selaku presentator 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Hidayatullah. Saya dari program studi manajemen kelas G. Saya ingin menjelaskan tentang esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Nah, pernahkah Anda memprediksi apa yang akan terjadi dengan negara bangsa Indonesia pada tahun 2045, yakni Indonesia Generasi Emas? Pada tahun 2045, bangsa Indonesia akan memperingati 100 tahun Indonesia merdeka. Nah, bagaimana nasib bangsa Indonesia pada 100 tahun Indonesia merdeka? Bangsa Indonesia akan mendapat bonus demografi sebagai modal Indonesia pada tahun 2045. Yang dimaksud bonus demografi yaitu peluang yang harus ditangkap dan bangsa Indonesia perlu mempersiapkan untuk mewujudkannya. Benarkah bangsa Indonesia saat ini sudah merdeka dalam makna yang sesungguhnya? Apakah bangsa Indonesia telah merdeka secara ekonomi? Nah, siapa sih yang berani menangkap dan mampu menjawab pertanyaan tersebut? Anehnya, kita telah menyatakan kemerdekaan tahun 1945. Namun tidak sedikitnya rakyat Indonesia yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia belum merdeka. Tampaknya kemerdekaan belumlah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Nasib sebuah bangsa tidak ditentukan oleh bangsa lain, melainkan sangat tergantung pada kemampuan bangsa sendiri. Nah, demikian pula untuk masa depan pendidikan kewarganegaraan sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan akan sangat dipengaruhi oleh konstitusi yang berlaku dan berkembangan tuntunan kemajuan bangsa. Bahkan yang lebih penting lagi, akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan konstitusi yang berlaku. Terima kasih kepada Fikri telah menyampaikan materi yang kedua. Dan acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Tak terasa, kita sudah di penghujung akhir acara presentasi ini, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara presentasi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Demikian acara presentasi dari kelompok 1. Saya selaku moderator dari kelompok 1 menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.